fokus sira biwadhatil ibadati kelawan pira-pira tugas ibadah nyatane bener zikri saking zikrullah wa tasbih lan maca tasbih subhanallah subhanallah wal qiraati lan maca Quran wassalati lan salat sunnah. Padhalika maqdam kono wadhaiful ibadat iku min darajatil abidina termasuk saking pira-pira derajate para ahli ibadah. Wa sairis sholihin lan kelakuane kebiasaane wong-wong kang soleh. Nah, cara yang kedua untuk memperoleh ilmu yang manfaat adalah dengan cara menekuni, menyibukkan diri melakukan tugas-tugas ibadah lahiriah ya, termasuk zikir, baca tasbih, baca Quran, sholat sunnah. Itu tahapan yang kedua yang harus dilalui ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang manfaat setelah kita memberesi niat ya. Nah, kebiasaan zikir, sholat sunnah dan sholat ibadah-ibadah yang sunnah yang lain itu kebiasaan orang-orang soleh ya, walaupun solehnya soleh individual ya, ini solehnya masih soleh individual. Memang kalau masih proses pencarian ilmu sebelum bisa soleh sosial harus soleh individual. Secara perorangan harus soleh sebelum terjun ke masyarakat. Nah, soleh individual itu intinya berawal dari proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, mensucikan diri dari dominasi hawa nafsu. Ngerti dominasi? Ada. Saat sering ngomong dominasi cenderung dorongan-dorongan, tekanan-tekanan hawa nafsu itu harus dikendalikan, jangan dituruti, jangan diikuti. Karena hawa nafsu itu hobinya diikuti. Nah, karakter hawa nafsu itu yang harus kita tahu. Yang paling menonjol hawa nafsu itu hobinya dipuji-puji, disanjung-sanjung di alam-alam ya. Jadi kalau ente Mil masih senang dipuji-puji, oh Jamil ganteng, Jamil anak orang soleh, nah itu hawa nafsu yang bicara. Iya, sudah tahu ganteng, dipuji-puji ganteng, nggak usah senang, itu namanya ngeledek ya. Sudah tahu apa soleh dibilang soleh ya, itu namanya ngeledek. Jadi jangan hobi disanjung-sanjung, dipuji-puji. Nah, sekali-kali dipuji sama yang paling Fahri, yang paling dekat itu biasa. Tapi kalau pengen pujian dari semua orang itu namanya sudah gila hormat. Nah itu nah, karena hubbud dunya itu termasuk hubbul jah, itu termasuk gila sanjungan nama baik. Jadi
Artinya gini, walaupun kita hobi zikir, hobi baca tasbih, hobi baca Quran, hobi sholat sunnah, tapi kalau masih dikendalikan hawa nafsu, ya ada lagunya, percuma, ya. Makanya minimal kalau baca Quran, sholat sunnah, zikir, wirid, itu minta pahalanya kepada Gusti Allah, jangan kepada makhluk. Pahala itu apa? Apa? Pahala itu apa? Pahala imbalan, upah. Jangan minta upah, jangan minta imbalan kepada Allah. Termasuk jangan pernah punya bayangan saya pengen wiridan supaya ini, wiridan supaya ini, zikir supaya ini. Jangan. Itu dalam proses mencari ilmu an-nafi' menjadi sebuah keharusan. Kalau masih belajar tuh, mengendalikan hawa nafsu itu harus kuat, harus bisa. Jadi cegah dulu yang bahaya-bahaya, jangan nyari yang enak-enak. Bahayanya hawa nafsu itu kalau diperturutkan itu akan berbalik kepada diri sendiri. Makanya nafsu itu ada namanya nafsu apa? Lawwamah. Lawwamah itu artinya sangat tercela. Segala perbuatan yang kalau kita mengerjakannya kita jadi tercela, itu berarti timbul dari nafsu lawwamah. Nah, zikrullah, sholat sunnah, puasa sunnah, dan al-baqiyatus sholihah yang lain-lain, itu salah satu cara untuk mengendorkan, minimal mengendorkan dorongan hawa nafsu, biar tidak setiap menit nafsu mendorong-dorong kita. Makanya kita harus punya kreativitas, punya aktivitas mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan cara yang lain. Untuk mengendalikan hawa nafsu, satu-satunya cara adalah dengan mendekati Gusti Allah, minta bantuan Gusti Allah. Caranya bisa sholat sunnah, biasa puasa sunnah, bisa baca Quran, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan, Mil? Nggak kebayang. Sekali-kali ngaji takon aja ya adaptasi. Lamun ente ngomong deder, lamun ente ngomong kenteng bae, akas bae, dhuwur bae, terus duwe mertua wong Jogja, nah repot, kegudrek karo mertua terus. Iya, makanya ya adaptasi. Ngomong dengan Ajis dengan Sri ya bahasanya bahasa Ajis, bahasa Sri bisik-bisik ya, dengan Fikri bisik-bisik, dengan Fahri bisik-bisik, dengan saat kenteng ya kenteng maning, pas saat kenteng ya kenteng, saat dia alon ire alon, oh, iya. Adaptasi itu begitu. Dan adaptasi itu termasuk jihad hawa nafsu. Adaptasi kan, iya. Masa sama ngomong sama anak kecil kentang ya Melayu, nah, ya bocah cilik ya bahasanya anak-anak gitu kan. Ngomong sama Jalal geliam-geliam ya ente ikut geliam-geliam, jangan kentang ya. Lah kowe Agung karo Jamil
Jamil kentang ya gue kentang maning aja geliam beli nyambung kok disangka cuek masa bodoh gitu. Jadi harus ada permintaan mil ente mil ngomong gue aku mau ngomong tapi lagu atau logat saya jangan tersinggung gitu kan gitu. Namanya pergaulan persahabatan ya harus ada yang namanya adaptasi, ada pembauran, nanti ada akulturasi budaya. Sama halnya ente ketika ngajar anak MI, ya bahasa anak MI, ya kan? Ketika ngajar anak SMP, bahasa anak SMP. Pemahaman seperti itu. Tapi bahasanya bahasa resmi, bahasa yang dimengerti oleh seluruh bangsa Indonesia itu kan. Oke Mil, jadi harus ada adaptasi. Nah, adaptasi itu termasuk jihad hawa nafsu. Jangan sampai gara-gara tidak mau adaptasi nanti bukan jihad hawa nafsu tapi perang. Bayang perang sendok karo piring lontrang dan disitulah yang namanya pengorbanan ya. Dalam bahasa santri kalau ngobrol dengan orang syariat jangan bicara hakikat, nanti dianggap edan ya. Ngomong sama orang hakikat jangan pamer ibadah, paham le? Ngomong dengan ulama kiai syariat ya itu jangan bicara hakikat, jangan ngobrolin yang tahayul. Yang ngomong sama ulama hakikat jangan bicara amal ibadah, jangan bicara kesolehan, mereka lebih tahu. Nah itu yang harus pandai apa? Mengukur diri. Pernah mengukur diri? Dhuwure berapa senti? Paling dhuwur ning kene siapa? Ikan. Ya, Fahri. Iya, paling dhuwur lho. Iya. Mengukur diri. Oh, saya ngobrol dengan anak SMA. Ya, bahasa pemahaman anak SMA. Saya ngobrol dengan sarjana, ya bahasa sarjana. Saya ngobrol dengan santri dengan bahasa akhlak etika santri. Dari cara bicara bisa diketahui IQ kecerdasan seseorang. Ada sarjana yang ngomong kroyak ada. Ada yang sistematis. Ya. Karena berpikir kan ada macam-macam, ada berpikir sistematis, berpikir prosedural, berpikir bebas gitu kan. Kalau yang prosedural ya itu tadi. Ya. Kayak jurmiyah, nahwu, shorof itu prosedural jalal. Nggak bisa. Ya. Apa dorobayat dorobu itu nggak bisa. Ya dorobayat ribu itu prosedural. Karena sudah pakai rumus. Orang matematik pakai rumus. Nah kalau orang sosial explore. Nah gitu. Makanya pandai-pandai membaca pikiran orang. Jadi khotibun nas biqadri uqulihim itu termasuk membaca tradisi kebiasaan yang kita ajak bicara. Ngomong kalau saat jam 6 esok pasti masa nyambung nggak? Iya aja ngobrol jam 6 esok. Engkau ngobrolnya jam sangat kopi jago dude setel ngobrol jadi saat dia ngobrol apa Kang? Nah yambo pokoknya ngobrol baik judulnya tapi disetel dikit ya tang itu iya kan iya kan oh iya tang itu esok ya Jamil pasti kempong. Nah, kempong pasti nyewot. Dijak ngomong, gong Jamil cuekin bae. Pai sega, pai wedang, ayo Mil ngobrol. Nah, kan kira-kira metu dude kan metu apik. Gitu loh Mil. Jadi harus memahami orang lain. Itu seolah-olah
biasa, sepele, tapi justru itu yang jadi sendi-sendi pergaulan, sendi-sendi kesatuan, persatuan bangsa. Oke, ya. Wa takunu aidon bidzalika minal faizina. Wa takunu lan bakal dadi ana sapa sira aidon hale meneh bidzalika kelawan istighal biwadhaifil ibadat iku minal faizina, termasuk saking wong-wong kang begja, wong-wong kang untung, wong-wong kang sukses. Tuh. Jadi pintu sukses mendapat ilmu yang manfaat. Yang kedua adalah taqarrub pada Gusti Allah dengan cara membiasakan diri istiqomah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Segitu aja biar gampang. Zikrullah wirid si model ente tinggal rumah ya mil, daripada wirid gawa tasbih mendingan udut gawa HP ya, udut ongko ya, ikan yang ngerwe ya satu zaman kini daripada tasbih wirid ya gawe HP karo udut udutin tangan dah HP yang tangan dijelas pokoknya ana loro santri zaman kini bateri HP ya udut patong udut boro-boro subhanallah subhanallah kan iya boro-boro ya udut padahal ya bisa push Allahu Akbar, push Alhamdulillah, push subhanallah bisa padahal sih cuman karena si J nggak HP jadi boro-boro takarrub ya tak tok bengi wae hajat istikhara wae tahajud ya game TikTok segala macam lah. Jadi tua sebelum waktunya tenaga habis untuk disedot sama tenaga elektro. Yang ketiga, al-halatus salisatu utawi tahapan yang ketiga iku antastaghilla bima yasilu minhu khairun ilal muslimina wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minina aw yatayassaru bil a'malus salihatu lis salihina ka khidmatil fuqaha'i was sufiyati wa ahlid din wa taraddudu fi ashghalihim was-sa'yi fi it'amil fuqara'i wal masakin wa taraddudu masalan al-marda bil iyadati wa 'alal janazati bit tashayyu'i. Sekarang yang akhlak sosial ya. Antastaghilla yanta sibuk hobi sira bima kelawan apa bae yasilu kang teka minhu saking ma opo khairun kebagusan ilal muslimina maring wong-wong muslim, menciptakan kebaikan untuk sesama umat Islam. Nah itunya begitu mil adaptasi pergaulan untuk kebaikan umat Islam. Karena jadi orang tua aja sampai terjadi benteng ceweng. Ngerti benteng ceweng? Kudrek, tukaran, misui ya aja sampai. Wa yadkhululan lebu bihi kelawan ma apa sururun kebungahan ala qulubil mukminina ing atase pira-pira atine wong-wong mukmin, gawe seneng ning wong mukmin. Idkhalus surur ibadah, nyenengaken wong liyan iku ibadah. Ya. Priben cara batur seneng, sedulur seneng, tangga seneng, usaha minimal niat. Jadi bangun pagi punya program menyenangkan minimal satu orang teman
minimal satu orang yang kita temui di jalan dibikin senang. Ana ora niat mengkonon. Jadi bangun tidur bukan programnya saya mau mukul anu, bukan. Saya mau damprat anu, bukan. Programnya bangun tidur saya harus bisa menyenangkan satu orang di dunia ini, minimal satu orang. Cara menyenangkannya sesuai kemampuan saya, ya, sesuai kondisi dan keadaan. Tapi lihat-lihat yang mau dibikin senang hobinya apa. Aja sampai yang mau kita bikin senang hobinya martabak, ente ngasihnya temulawak. Ya, jadi ya larawak ya Gung. Ya tayassaro atawa gawe gampang bi kelawan ma al a'mal sholihata ing pira-pira amal soleh. Lis solehina kadhe wong-wong kang soleh. Gawe amal kang soleh, kang becik, kang bagus. Khidmatil fuqaha'i kaya dene khidmah ning ahli fikih. Apa sebab kudu khidmah nih ahli fikih? Karena kita semua bisa ngerti wudu, ngerti sholat itu jasanya ahli fikih, jasanya Imam Al-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan murid-muridnya sampai kepada kiai-kiai di Nusantara. Jadi bukan sesuatu yang dipaksakan, dibikin dogma kita harus takzim sama kiai, bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Makanya kata Rasul, memandang wajah ulama itu sama dengan ibadah. Paham limit? Apa sebab Emil? Memandang wajah guru, wajah orang tua, wajah ulama itu ibadah. Apa sebabnya? Ayo, badekan. Beri ilmiah, beri apa-apa, badekan. Wis lah, ada wajah ulama maning. Memandang wajah kucing itu ibadah. Sebabnya apa? Ndeleng kucing kelingan kang gawe kucing, yaitu Gusti Allah. Apa maning ndeleng ulama, ndeleng guru, ndeleng kiai, ndeleng wong tua, pasti ibadah. Loh ya, daripada ning HP ndeleng foto profile wong kan dikenal, mana ibadahnya? Yang telanglah foto profil kiai-kiai, biografi kiai, ulama, guru-guru kita. Melihatnya saja ibadah, karena pasti ketika kita melihat guru kita, melihat ilmunya, ingat ilmunya, ingat guru-gurunya, ingat Kanjeng Nabi, dan ingat Gusti Allah. Rangkaiannya begitu. Dan pasti berharap ketika kita melihat wajah guru, pasti berharap Allah memberikan limpahan ilmu sang guru yang hakikatnya ilmunya dari Gusti Allah. Jadi mengapa harus melayani ahli fikih? Yaitu wasufiyati, lan melayani khidmah ning ahli sufi. Ya. Wa ahli dini, laning ahli agama. Sebelum melayani khidmat ke yang lain-lain, itu ya guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Nah, kalau Indonesia kan gampang,
mencari guru, mencari kiai, mencari ulama, gampang kan? Gampang nggak? Gampang. Di pesantren jelas, ya kan? Organisasi jelas itu. Ya, kalau orang pesantren pasti menghormati ulama-ulama, kiai-kiai pesantren, terus ulama-ulama NU, pasti gampang. Kalau di daerah sana-sana Saudi macam-macam nyari ulama ya siapa, susah, nggak terkenal. Gitu. Jadi kepada ulama, ya merasa senang saja melihat wajah ulama sudah ibadah. Deleng potoe bagai ibadah, Jamil. Anak kan lagu deleng potoe sampean lagu kah? Anak belikum. Iya. Melihat fotonya guru itu ibadah. Mulane kan akeh wong kan ngomong di foto, pasang foto guru-guru untuk tabarukan ngalah berkah ya. Siapa weru ana foto dipasang dari guru teka itu kan. Pada kalau nanti lagi demenan Kamil ya foto digawa-gawa ya kan, bareng arep-arep kapan takai kan gitu. Sama guru, sama kiai, sama ulama juga begitu. Apalagi zaman sekarang ada video call gitu, nyaman. Wattaraddudu fi ashkalihim wassa'i fit it'amil fuqara'i wal masakin. Wattaraddudu lan bolak-balik fi ashkalihim ing dalam sibuke melayani fuqaha sufi ahliddin wassa'i lan usaha fi it'amit ta'am fi it'amil fuqara'i ing dalam makani wong-wong fakir wal masakini lan wong-wong miskin. Akhlak sosialnya santri setelah tazkiyatun nafas, setelah mensucikan diri, diiringi dengan akhlak sosial kepada guru, pada ulama, pada kiai, berlanjut kepada bagaimana menyantuni orang-orang fakir miskin, terutama yang sedang butuh makan, yang kelaparan. Jadi ketika ada orang kelaparan, jangan pernah bertanya agamanya apa. Pokoknya dia lagi kelaparan, harus dikasih makan. Ya, jangan disoal kamu agamanya apa. Ya mati dikit, kelaparan tahun yang tabrakan di jalan, agamanya apa? Orang masih apa? Wah ya, bahaya. Jadi batana wong kempong langsung dipai mangan. Setuju Mil? Setuju. Iya, wong lagi kelaparan karena tak berdaya, mencari kerjaan kemana-mana susah, sampai anaknya terlantar nggak bisa makan. Nah itu jangan nunggu diminta, segera selesaikan. Taraddudulan balik-balik bolak-balik masalan seumpamanya al mardo ing atase wong kang lagi sakit bil iyadati kelawan apa arane ngelayan apa niliki ya, karena batur sakit tiliki dihibur ya, buat pengen gawa jajanan ya gawa jajanan, tapi ya jajanan yang disukai ya. Nah, sakitnya hobi apa? Sambal ya, kirim sambal. Iya. Iya. Tapi biasa mau sakit sih dikirim panganan, yang penting ditengok, gitu kan? Ya. Kayak kang dikirim panganan biasa kang nengok kang nonggoni. Yang sakit biasa ngarep-arep ditengok terus balik di pay
amplop jalal. Oh ya wajar ya orang dirawat di rumah sakit ya pikir ya masa nggak dikasih amplop bayar apa nih kan. Wa alal janaiz lan atas piro-piro jenazah bitasyi'i kelawan apa ngiring ngiring tak ngawal tak nganter terserah lah ya. Jadi kalau ada tetangga teman meninggal minimal ente datang nyolati syukur-syukur mengantarkan sampai ke kuburan bari ngupaya kenang-kenangan ya kembang apa fa kullu zalika ma kautawi saben-saben mengkono-mengkono a'malus shalihah iku afdhalul luwih utama minan nawafili tenimbang saking ibadah-ibadah sunnah ya, jadi menyantuni fakir miskin nengok orang sakit antar jenazah itu lebih bagus lebih utama daripada ente sekedar ibadah sunnah jengkelat-jengkelit seurokaan pegel ya manfaatnya turun jelas. Jadi kalau ente mau beramal soleh carilah yang manfaatnya jelas langsung dirasakan orang banyak. Oh. Apa contohnya Mil? Makan bareng. Iya makan bareng, ngopi bareng, udut bareng, terus tukaran bareng. Iya itu yang buntutnya yang ada di judul masalah kan tukaran itu. Jadi bubar. Iya, tadi ganjarannya bubar kabeh kenang tukaran. Fa inna hadhihi ibadatun wa fiha rifqun lil muslimina. Oh. Fa inna hadhihi maka sedune ikilah pira-pira kebagusan kang sifatnya sosial iku ibadatun pira-pira ibadah. Wa fiha lan iku tetep ing dalam ibadat rifqun utawi ana sifat kasih sayang lemah lembut menyayangi lil muslimina maring sekabehane wong Islam. Jadi kalau kepada Gusti Allah kita harus selalu mendekat, kalau kepada umat manusia harus selalu rifqun menyayang. Mulane ana wong arane Rifqi, ana wong arane Abdul Rafiq. Nah, itu wong artinya kasih sayang. Mulane bahasa Arab kah ana istilah apa? Sadiqun ya, rafiqun ya ning PPB kah? Sahabat itu apa? Istilahnya macam-macam. Nah, jadi harus selalu menanamkan kasih sayang. Al-halatul rabi'atu iku Allah tuqawwiya ala zalika fastaghil bihajatika iktisaban ala nafsika aw ala iyatika. Ini hubungannya karo keluarga. Jadi sewise tasyiatun nafas kayak bagus ning guru, ning tangga sedulur, wong soleh, ning wong fakir miskin. Sekarang kembali ngurusi keluarga. Allah tuqawwiya ala zalika ing atase ora maksa-maksa seolah-olah kuat ngerasa kuat ala zalika ing atase mengkono kabeh wastaghil maka tunggulah sira fokus seneng sira bihajatika kelawan biro-biro kebutuhan ira. Jadi anak urusan
yang harus diselesaikan. Setelah tasyiakun nafas, khidmat pada guru, pada kiai ulama, yang untuk fakir miskin, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu apa? Mencari nafkah. Iktisaban hale usaha ala nafsika kang manfaati ing atase awak ira, au ala iyalika atau ing atase keluarga ira. Jadi selain kuliah, selain sekolah, harus berpikir bagaimana untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Loh, mulane kan anak kang kuliah beri bisnis online, ya, Sofia yang gitu-gitu tuh ya. Anak kang beri ngajar, anak kang beri apa? Drive to, ya, begitulah. Nah, itu namanya produktivitas. Harus punya produktivitas. Selain mandiri, selain independen, harus punya produktivitas. Nah, itu. Waqad salimalan teman-teman wis jadi sejahtera, jadi selamat sapa al muslimuna biro-biro wong muslim minka saking sira. Wa aminu lan dadi aman sentosa sejahtera min lisanika saking ucapan nira, wa yadika lan tangan nira. Itu. Wa salima lan dadi selamat laka kadue sira apa dinuka agama ira. Islam tertakib maksiatan, karena ketika itu lam tartakib ente orang lakoni maksiatan ing siji maksiat. Jadi kalau sudah pensucian jiwa, pendekatan kepada Allah, berakhlak sosial, satu yang harus diselesaikan adalah menghidupi diri sendiri dan keluarga supaya tidak jadi beban orang lain. Dan ketika tidak jadi beban orang lain ikut aman, ikut sejahtera, ikut damai. Dan dalam keadaan seperti itu kita terhindar dari yang namanya kemaksiatan. Fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Fatanalu maka memperoleh sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kabeh darajata ashabil yamin ing derajate ashabul yamin. Ning Quran iki ana ashabul yamin, ana ashabus shimal. Ashabul yamin iku sebutan untuk orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Ilam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin. Ilam yakun lamun ora bisa dadi sira min ahli taraqi saking ahli kang naik tangga ila maqamatis sabiqin maring pira-pira makom posisi kedudukane as-sabiqin. Ini Quran ana istilah as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ku wong-wong kang manjing Islame pertama, manjing surga ya pertama. Fahadha aqallud darajati fi maqamatid din. Wa ma ba'da hadza fa huwa min marati'ish syayatin. Wa dzalika fi an tastahilla wal a'yadzu billah bima yahtimu dinuka aw tu'zi 'abdan min ibadillahi ta'ala. Fa hadhihi rutbatul halikin. Ada peringatan
supaya kita tidak lengah. Bahasa makota ikilah makom atau derajat iku aqallud darajati paling setitik ke piro-piro derajat fi maqamatid dini ing dalam piro-piro makom agama. Wa ma ba'da zalika lan utahe perkara sewise derajat-derajat mau iku bahwa mengetahui hadza iku min marati'asy syayatini saking karyae piro-piro setan. Kebalikan dari amal-amal tadi berarti hasil rekayasa tipu daya setan. Fa iyyaka maka waspada sirah wadzalika utaya mengkono kabeh iku bi antas takhilla yanta ketungkul sirah wal billah alias naudzubillah bima kelawan perkara yahdimu kang dadi rubuh hancur opo dinuka agama ira. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menyebabkan agama kamu jadi hancur, rusak. Autuzi abdan atau nglarani siras abdan ing siji hamba min ibadillahi ta'ala saking pira-pira hamba Allah ta'ala. Hindarilah menyakiti, mencelakai hambanya Gusti Allah. Makanya tadi diingat-ingat tasyiatun nafas, taqarrub, khidmat ulama, khidmat guru, orang tua, ya, lakukan hal-hal yang sifatnya soleh untuk orang banyak dengan penuh kasih sayang. Hindari menyakiti orang lain. Itu harus sama-sama bisa, harus sama-sama kuat antara menyayangi dan tidak menyakiti. Ya, sebab ada orang yang hobi menyayangi tapi juga hobi menyakiti. Fahri kemuju baik. Sorry, jadi Fahri tadi. Contoh apa? Fahri contohnya. Contohnya, ke Fahri martabak. Payung kok tapi nggak nyami kok. Ya, nah kan hobi sedekah tapi hobi nggak nyami, nggak bisa. Ya sedekah jangan diiringi karena perintahnya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan pahala sedekah kamu dengan satu ngundat-ngundat. Ngerti ngundat-ngundat? Ngundat-ngundat ngerti? Apa? Ngundat-ngundat ngerti ora? Iya diomong-omongin wal adza dan menyakiti. Kamu kalau nggak ada saya nggak mungkin jadi sarjana. Hilang pahala sedekah, ya. Hilang pahala kebaikan. Nah, jadi harus imbang, harus sama kuat antara menyayang dan tidak menyakiti hamba Allah. Kalau tidak bisa menyayang, minimal tidak menyakiti. Tapi yang paling penting jangan sampai menyakiti. Menyayangi nanti gak usah belajar. Setuju loh Ikal Fahri. Yang tidak boleh itu menyakiti. Menyayangi bisa dewek, tapi tidak menyakiti itu prosesnya belajarnya suwe. Iya. Kebayang nggak Mil? Pacar minta bakso,
enggak ada duit, sakit lagi, pacar kan, Mas ayo jalan-jalan, aduh saya sibuk, sakit. Nah, lalu ya boro-boro menyayang, ya bisa ora? Sambil serius saja, ya payangan wis kawin-kawin bari serius bae Jamil. Ngaji dilamuni Jamil, ngaji mil ya, wayang ngaji, wayang lamun ya ngelamun. Bagi waktu ngaji ngelamun, kok balik ngaji ngelamun, aja ngaji bareng ngelamun, ngaji beli berangkat ngelamune beli berangkat, beli kabeh. Fa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah, maka waspadalah antakuna dadi wong sira fi hadhihi tabaqah ing dalam ikilah tingkatan. Dedek maning agak ganti persoalan. Wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala salasi darajatin. Ini bicara tentang 3 kategori, 3 klasifikasi manusia tentang sikapnya terhadap agama, sikap keberagamaan seseorang. Wa'lam lan ngerti sira annal abda ing sedune hambae Allah fi haqqi dini ing dalem nglakoni kewajiban agamane iku ala salasi darajatin ing atase 3 pira-pira derajat. Imma salimun wa huwal muqtasiru ala adail faraidhi wa tarkil ma'asi. Yang pertama, imma salimun, anakalane wong kang selamat. Derajat hambanya Allah dalam melaksanakan kewajiban agama yang pertama derajat salim, wong kang selamat. Wa huwa al-muqtasiru, wa huwa tawi salim iku al-muqtasiru wong kang sederhana, ora berlebihan, ala adail faraidhi ing atase lakoni pira-pira fardu wa tarkil ma'asi lan ninggalaken maksiat. Pas-pasan, pas modal ya, antara yang wajib dengan yang maksiat pas-pasan, pas modal. Nah, ini masih termasuk orang yang selamat. Yang kedua, aurabihun, ana wong kang beruntung, walibati, dapat laba. Wa huwa al mutatawwi' bil qurbati wan nawafil. Yaiku wong kang seneng lakoni hal-hal yang sifatnya tambahan, bonus, bil qurbati kelawan cara piro-piro takarub wan nawafililan lakoni ibadah-ibadah sunnah. Itu kelas yang kedua, tidak hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang, tapi juga mengerjakan yang sifatnya sunnah. Yang ketiga, au khasirun, wong kang rugi. Wa huwa iku al muqassiru, wong kang sembrono, pepeka, gampangaken anil lawazimi saking pira-pira kang wis dipastiaken wajibe. Fa illam takdir, lamun ente kon milih, lamun ora bisa antakuna yang ada di sirai rabihan wong kang beruntung, fajtahid
maka nemen-nemen sira antakuna yen dadi wong kang saliman selamat. Jadi kalau kira-kira tidak bisa mencapai keuntungan dalam beragama, minimal selamat karena meninggalkan yang dilarang, melaksanakan yang diperintah. Wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran, waspadalah an takuna khasiran, aja sampai sira dadi wong kang rugi. Ya, itu patokannya. Pilih orang yang selamat antara ibadah dan meninggalkan yang dilarang 50-50. Kalau tidak bisa jadi hamba yang beruntung, ya tapi masa ustua masih 50-50 baik. Ya sekali-kali sholat ana sunnahe, ya, dan itu puasa ya ana sunnahe. Apa bil mesam-mesam bemil? Hah?